Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang beberapa teori-teori dalam komunikasi. Yang pertama ada teknologi digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang dimana pengoperasiannya tidak lagi banyak membutuhkan tenaga manusia dan lebih cenderung pada sistem pengoperasiannya yang otomatis dan canggih dengan sistem komputer atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Contoh-contohnya adalah yang pertama ada handphone, kedua ada laptop, dan ketiga ada TV. Sebenarnya ada banyak, tapi adalah beberapa contoh saja seperti HP, laptop, yang juga TV. Ini salah satu contoh dari teknologi digital, dan di komunikasi juga alat-alat ini sebagai contohnya. Terus kelebihan dan kekurangan dari teknologi digital. Kelebihannya sebenarnya banyak, tapi saya kerucutkan menjadi 3. Yang pertama adalah teknologi digital menawarkan biaya yang lebih rendah. Yang kedua ada efisiensi dalam segi waktu. Yang ketiga ada teknologi digital menawarkan fleksibilitas. Tapi ada kekurangan juga. Yang pertama adalah dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Karena teknologi digital itu menawarkan biaya yang lebih rendah, jadi semua orang bisa mendapatkan akses untuk teknologi digital. Salah satunya dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang bisa saja menyalahgunakannya. Yang kedua adalah membuat kita malas, karena semuanya serba efisien dan fleksibilitasnya tinggi, jadi membuat kita lebih malas. Nah, yang ketiga biaya yang tidak sedikit untuk melakukan pergantian. Karena teknologi berkembangnya sangat pesat, jadi mau tidak mau supaya kita bisa mengimbanginya, ya kita harus melakukan pergantian secara berkala seperti itu. Selanjutnya ada teori fungsional. Teori fungsional menurut Emil Durkheim adalah teori komunikasi yang menjelaskan susunan masyarakat sebagai bagian tatanan sosial yang mengindikasikan bahwa memiliki hidup harmonis. Ciri dan pokok pikiran dari teori ini adalah individu dipengaruhi oleh struktur sosial atau sistem sosial, dan individu bagian dari struktur sosial tersebut. Nah, kelemahan dari teori fungsionalisme yang pertama adalah penganut teori ini cenderung memaksakan pada tingkat di mana masyarakat bersifat harmonis dan stabil sehingga bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, teori ini terlalu kaku dalam melihat perubahan terutama yang berada dari luar. Yang ketiga, dengan terlalu melebih-lebihkan harmonisasi dan meremehkan konflik sosial, fungsionalis cenderung mengarah kepada bias konservatif. Yang ketiga ada teori budaya. Menurut Karma R. Chavert dalam Little John dan Post tahun 2009, mengartikan kajian budaya sebagai salah satu bidang studi akademis lintas disiplin ilmu. Sedangkan menurut A Dictionary of Cultural and Critical Theory tahun 2010, teori budaya disebut juga Teori budaya disebut juga dengan kajian budaya, yang merupakan salah satu tradisi penelitian yang meneliti konteks budaya sebagai hal yang penting untuk memahami media secara akurat. Karakteristiknya menurut Ziauddin Sardar dan Borin Valloun tahun 2002 mengemukakan teori budaya memiliki beberapa karakteristik. Pertama, yang bertujuan untuk menyelidiki persoalan yang didasarkan pada praktek kebudayaan dan kaitannya dengan kekuasaan. Yang kedua, meliputi pemahaman terhadap budaya. Yang ketiga, sesuatu kajian atau analisis dan tindakan atau kritisme politis. Yang keempat, memiliki komitmen pada evaluasi masyarakat yang modern dan tindak politik radikal. Yang kelima, bertujuan untuk membongkar dan mendamaikan pemikiran pada pengetahuan, mengatasi perpecahan antara bentuk pengetahuan. Nah, kelemahan dari teori budaya menurut Baran dan Davis, pertama adalah mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia sekitar. Yang kedua, mempertanyakan akan peran media. Yang ketiga, menghargai kemampuan publik dalam mengonsumsi konten media. Sekian dari saya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Teori komunikasi organisasi.
Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi yang berupa pesan, ide, gagasan dari komunikator kepada komunikan atau anggota organisasi yang terjadi di dalam dan di antara lingkungan yang besar dan juga luas. Dengan menggunakan media, agar menghasilkan umpan balik dari anggota organisasi tersebut dengan melewati batasan-batasan gangguan komunikasi dengan tujuan untuk mencapai proses komunikasi yang efektif dan efisien. Ada kelebihan dari teori ini. Yang pertama, membangun hubungan yang kuat. Yang kedua, melahirkan gagasan komunikasi. Yang ketiga, mewujudkan kerja tim yang kuat. Adapun kekurangan dari teori ini. Yang pertama, ada hambatan teknis. Hambatan teknis ini adalah hambatan yang terjadi karena media yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang kedua, ada hambatan semantik. Hambatan ini terjadi akibat proses penyampaian pengertian atau ide yang tidak efektif. Yang ketiga, ada hambatan manusiawi. Hambatan ini timbul dari faktor-faktor manusia atau pelaku komunikasi organisasi itu sendiri. Lalu ada teori komunikasi use and gratification. Teori milik Blumer dan Katz ini menekankan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Teori use and gratification ini mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Ada kelebihan dari teori ini. Yang pertama, audien dipandang bersifat aktif. Yang kedua, dalam proses komunikasi massa, banyak inisiatif pengaitkan antar gratifikasi kebutuhan dan pilihan media yang terletak pada audien. Yang ketiga, media bersaing dengan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan yang lain. Yang keempat, pengalihan pelarian dari rutinitas dan masalah. Adapun kekurangan dari teori use and gratification ini tidak bersifat teoritis dan terlalu sempit fokusnya. Lalu ada teori kognitif. Dalam komunikasi, respon kognitif merupakan pemikiran-pemikiran yang timbul ketika seseorang diterpa pesan komunikasi. Pengertian respon kognitif dalam komunikasi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Belz dan Belz pada tahun 2003. Mereka menyatakan bahwa respon kognitif adalah beragam pemikiran yang terjadi pada penerima pesan ketika membaca, melihat, atau mendengar pesan-pesan komunikasi. Pemikiran-pemikiran ini sejatinya mencerminkan proses kognitif atau reaksi penerima pesan sekaligus membantu penerima pesan untuk membentuk sikap menerima atau menolak pesan komunikasi. Respon kognitif ini meliputi berbagai macam pemikiran yang mendukung pesan atau support argumen, maupun pemikiran yang menolak pesan atau counter argumen. Persuasi dikatakan terjadi manakala pengiriman pesan mendorong penerima pesan untuk menghasilkan respon kognitif yang baik terhadap pengirim pesan maupun pesan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfat Rizky Denadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanisme, teori psikologi komunikasi, dan teori komunikasi antar budaya. Saya dari Teknologi Pendidikan tahun 2020 kelas B. Langsung ke materi saja ya. Yang pertama, teori humanisme. Teori humanisme. Teori ini dikembangkan oleh N.C. Neil tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Dalam banyak contoh, program bahasa komunikatif telah melakukan filosofi pendidikan berdasarkan psikologi humanistik atau pandangan yang dalam konteks tujuan untuk mata pelajaran lain yang disebut kurikulum humanistik. Maslow berpendapat bahwa proses belajar adalah manusia merupakan proses yang dilalui untuk mengaktualisasikan dirinya. Asumsi dasarnya adalah manusia selalu mempunyai kebutuhan untuk berkembang dan maju. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok terlebih dahulu sebelum berusaha memenuhi kebutuhan lain. Pandangan humanis seperti yang dikemukakan oleh Rogers adalah bahwa setiap manusia hidup sebagai pribadi dalam dunianya sendiri dan mencari makna berdasarkan pemikiran dan pengalamannya. 2. Manusia berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya dengan mempertahankan keakuannya.
3. Realitas yang ada dalam lingkungan ditanggapi dengan cara dan prinsip yang sesuai dengan diri. Prinsip dasar pendekatan humanisme yang dapat dipakai untuk mengembangkan pendidikan. 1. Prinsip yang pertama, murid akan belajar dengan baik apa yang mereka mau dan perlu diketahui. Prinsip kedua, mengetahui bagaimana cara belajar lebih penting daripada membutuhkan banyak pengetahuan. 3. Evaluasi diri. Evaluasi diri adalah salah satu evaluasi yang berarti untuk pekerjaan murid. Implikasi dalam pembelajaran. Aplikasi teori humanisme ini lebih mengutamakan siswa belajar mandiri atau menentukan belajar mandiri serta adanya kebebasan bergerak atau siswa aktif. Sedangkan guru juga sebagai fasilitator dan memberi bermotivasi serta arahan dalam belajar. Berfungsi juga sebagai pengawasan dalam kegiatan belajar mengajar program dalam aplikasi humanisme dalam pembelajaran. Kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua ada teori komunikasi antar budaya. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Budaya adalah pikiran atau akal budi, hasil adat istiadat, menyelidiki bahasa sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Unsur-unsur proses komunikasi antar budaya. Ada manusia, message, media atau saluran, feedback, encoding atau decoding, dan gangguan atau noise. Lalu ada pendekatan komunikasi antar budaya. Ada pendekatan psikologi, interpretif, kritis, dialektial, dialog kultural, dan kritik budaya. Faktor penghubung dan faktor penghambat. Faktor penghubungnya ada kemampuan berkomunikasi, sikap saling menerima perbedaan, dan kemampuan beradaptasi. Faktor penghambat ada watak individu, persepsi pelaku komunikasi, dan perbedaan latar belakang budaya. Fungsi komunikasi antar budaya. Fungsi pribadi, menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial, menambah ilmu pengetahuan. Fungsi sosial ada pengawasan, menjembatani nilai sosial, dan menghibur. Kita masuk ke materi yang terakhir. Teori psikologi komunikasi. Psikologi berasal dari kata Yunani yaitu psyche atau yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Komunikasi adalah suatu proses memberi sinyal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Komunikasi bagaimanapun bentuknya adalah peristiwa psikologis dalam diri masing-masing serta komunikasi. Dengan kata lain, psikologi mencoba menganalisa seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi. Hubungan psikologi dengan komunikasi. Psikologi berusaha melihat komunikasi dalam kaitan perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku itu. Komunikasi di sini cenderung dibahas dalam konteks sosial. Itulah sebabnya karena psikologi telah memiliki disiplin ilmu tersendiri yang khusus menganalisis peristiwa sosial secara psikologis.
persinggungan komunikasi dan psikologi terletak pada disiplin psikologi sosial ini. Ciri pendekatan psikologi komunikasi. Yang pertama ada penerimaan stimuli secara indrawi. Yang kedua ada proses yang mengantarai stimuli dan respon, prediksi respon, dan yang terakhir peneguhan respon. Terus ada lingkup psikologi komunikasi. Ada 3. Yang pertama memahami diri sendiri dan orang lain. Yang kedua memapankan hubungan yang bermakna. Yang ketiga ada mengubah sikap dan perilaku. Sekian presentasi ketiga materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.